Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Sabtu 12 November 2022. Kita akan mengambil renungan dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Hari ini juga merupakan peringatan wajib Santo Yosafat. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, di dalam kehidupan kita menjumpai ada orang-orang yang lembut, orang-orang yang keras, orang-orang yang gigih, dan orang-orang yang malas. Saudara-saudariku yang terkasih, sebetulnya apa sih yang dikehendaki oleh Tuhan? Orang yang tipe bagaimana? Yang berkenan di hati Tuhan, yang selaras, yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu yang pertama-tama Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita supaya kita itu bekerja untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita sehari-hari, baik secara jasmani maupun secara rohani. Secara jasmani tentu hal ini menjadi mutlak di dalam kehidupan kita. Tentu kalau kita melihat orang-orang yang malas, mereka itu pasti hidupnya menderita, selalu berkekurangan karena kemalasannya mungkin. Tapi ada juga orang-orang yang gigih, yang berjuang memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, bahkan dari pagi sampai malam terus berjuang bagaimana caranya untuk mencukupi, mensejahterakan kehidupan keluarganya. Nah, inilah orang-orang yang gigih yang dikehendaki oleh Tuhan. Tentu gigih di sini bukan berarti hanya kepada hal-hal yang duniawi, hal-hal yang materi, tetapi juga diharapkan gigih secara rohani. Selain memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, juga memperjuangkan iman, mempertahankan iman ketika ada tantangan-tantangan, ada godaan-godaan, orang tetap bertahan pada Tuhan. Di sekitar kita itu ada banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani sebagai model orang beriman yang gigih dalam perjuangan hidupnya. Katakanlah, saya ambil salah satu contoh dari umat yang saya jumpai beberapa waktu yang lalu. Ada seorang umat yang tinggal jauh dari paroki, katakanlah seperti itu. Dia tinggal di sebuah tempat di mana tidak ada orang Katolik, dan di sana dia bekerja sesuai dengan profesinya tentu. Lalu dia melakukan pekerjaannya itu dengan baik, memenuhi seluruh kewajiban-kewajiban pekerjaan itu dengan baik. Dan bahkan juga selain itu dia mempertahankan iman dengan baik juga. Setiap hari berdoa, tiap minggu merayakan Ekaristi. Tetapi orang-orang di sekitarnya itu hanya memandang soal pekerjaannya, tidak soal kehidupan rohaninya. Maka umat ini tadi kemudian ditawari supaya untuk berpindah keyakinan. Apa yang terjadi? Umat ini tetap bertahan. Dia tidak akan pindah dari keyakinan sebagai orang Katolik, walaupun tadi ada desakan-desakan. Pendek kata, akhirnya setelah dia berjuang begitu gigih, padahal hampir setiap saat dia tidak dipaksa, tetapi didatangi, ditawari segala sesuatu, iming-iming, tetapi dia tetap bertahan sebagai orang Katolik. Nah, contoh Injil pada hari ini, seorang janda yang gigih mempertahankan haknya, menjadi suatu contoh model orang beriman juga yang bisa kita teladani di dalam kehidupan kita, yang juga kita jumpai tentunya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana seorang janda tadi mempertahankan haknya, tiada henti-hentinya, bahkan begitu gigih. Setiap hari dia mendatangi hakim yang tidak mau mengurus perkaranya, tetapi akhirnya karena perjuangannya itu, akhirnya sang hakim mengabulkan permohonannya. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu semangat ini juga boleh menjadi teladan bagi kehidupan iman kita, di mana
pada zaman ini kita dihadapkan dengan begitu banyak tantangan-tantangan yang kadang-kadang melemahkan kehidupan iman kita. Nah, dengan contoh tadi janda yang memperjuangkan haknya, dan contoh dari umat kita di paroki kita ini, maka diharapkan kita makin mempunyai referensi kekuatan iman supaya kita bertahan dalam segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan bagi iman kita dan juga bagi hidup kita. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, marilah kita terus berjuang dengan gigih, memperjuangkan kehidupan kita dan memperjuangkan iman kita, sehingga kita bertahan sampai kesudahannya. Tuhan memberkati.